Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Segala puji adalah milik Allah atas perkenannya, atas nikmatnya segala kebajikan dapat terlaksana, segala keinginan dapat terpenuhi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada masjid yang kita cintai ini termasuk salah satu kebajikan yang terlaksana, salah satu keinginan yang terpenuhi semata-mata karena perkenan atau karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salat salam kita mohonkan kepada Allah tetap tersampaikan, tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi suci, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang sesuatu yang asasi, sesuatu yang pokok dalam menjalani kehidupan ini. Allah itu tidak menuntut kita kecuali sesuai dengan batas-batas kemampuan kita. Bagi Allah yang paling penting, apa yang menjadi hak Allah harus kita laksanakan. Apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah, itu yang kita laksanakan. Otomatis kalau kita sudah menunaikan, sudah menyempurnakan hak Allah atas diri kita, insya Allah nanti akan menyempurnakan pula hak-hak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Mu'adz bin Jabal. Jadi Rasulullah itu bergaul dengan semua sahabat. Kadang-kadang ada sahabat tertentu yang diajak oleh Rasulullah. Nah, salah satunya ini adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini pernah menjadi utusan Rasulullah SAW ketika pergi ke Yaman untuk melaksanakan dakwah Islamnya. Kemudian beliau diuji oleh Rasulullah SAW dan alhamdulillah lulus. Dan ini pun juga demikian, Mu'adz bin Jabal diajak Rasulullah SAW lagi melakukan perjalanan atau rihlah. Mu'adz bin Jabal berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimar." Aku pernah diboncengkan Nabi di atas keledai. Ya, kalau keledai di kebun binatang ya kecil. Tapi kalau keledai di tanah Mekah atau di Madinah ya cukup besar. Sehingga untuk ditumpangi berdua gitu masih bisa. Tapi kalau bukan perjalanan yang jauh. Al-Khimar namanya. Faqala li, Rasulullah SAW berkata kepada saya. Bisa juga bertanya, bisa juga Rasulullah SAW bercerita, tetapi sifatnya adalah pertanyaan yang perlu dijawab. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Ya Mu'adz, tahukah engkau
apakah hak Allah yang harus dipatuhi oleh hamba-hambanya dan hak hamba-hambanya yang mesti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mu'adz ditanya Rasulullah seperti itu. Apa hak Allah atas hamba-hambanya yang wajib disempurnakan oleh hamba-hambanya, dan apa hak seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti nanti akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini penting. Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Jadi ciri sahabat itu kalau ditanya oleh Rasulullah SAW, sahabat itu kalau ditanya oleh gurunya, dalam hal ini adalah Nabi, selalu menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Mengapa demikian? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pernah dengar jawaban seperti ini yang pernah disampaikan oleh para ustadz sebelumnya. Mengapa para sahabat selalu menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam? Padahal Mu'adz tahu. Padahal para sahabat kadang-kadang ditanya itu tahu. Bahkan Rasulullah ketika ditanya malaikat Jibril, ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Kenapa sahabat kok selalu menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam? Allah dan Rasulnya a'lam, yang lebih mengetahui. Ini penting. Penting bagi siapa? Penting bagi kita. Jadi Rasulullah SAW adalah satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang berhak menjawab urusan agama. Rasulullah SAW diturunkan oleh Allah di muka bumi ini sebagai Rasul adalah untuk apa? Untuk menjawab segala persoalan, terutama yang berkaitan dengan agama. Ini menunjukkan bahwa dalam urusan agama tidak boleh semuanya orang itu akan menjawab. Karena Rasulullah yang diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab segala urusan-urusan yang berkaitan dengan agama. Nah, sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Kemudian siapa yang berhak untuk menjawab urusan agama jikalau ada pertanyaan? Sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Kemarin Rasulullah ada, maka yang berhak menjawab persoalan agama adalah Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Rasulullah sudah wafat, meninggalkan kita 14 abad yang lalu. Kemudian siapa yang berhak menjawab urusan agama jikalau urusan agama itu dipertanyakan? Kira-kira siapa yang berhak menjawab? Apa kiai, apa ulama, apa cendekiawan, apa ustadz yang berhak menjawab? Atau siapa saja berhak menjawab? Maka madlul daripada hadis ini Allahu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka yang berhak menjawab persoalan-persoalan agama adalah kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau zaman Nabi dulu yang berhak menjawab adalah Allah dan Rasulnya. Kalau Rasulnya tidak bisa menjawab, menunggu wahyu dari Allah. Tapi kalau Rasulnya bisa menjawab atas perintah Allah melalui malaikat Jibril, maka Rasulullah menjawab. Tapi sekarang Rasulullah sudah tidak ada, maka siapa yang menjawab? Faruddu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau menjawab persoalan harus ada dasarnya. Dasarnya agama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
Tidak boleh menjawab pertanyaan masalah agama berdasarkan pemahamannya, berdasarkan penafsirannya, berdasarkan pikirannya, nggak boleh. Harus berdasarkan Al-Quran, harus berdasarkan Al-Hadis atau As-Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada As-Sunnah. Jadi kalau kita ditanya pertanyaan oleh seseorang berkaitan dengan agama, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada As-Sunnah. Karena apa? Al-Quran itu adalah petunjuk, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan Nabi mengatakan, apabila kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnahku, maka kalian semuanya tidak akan sesat selama-lamanya. Ini baru pertanyaan belum pada intinya, masih percakapannya, biar kita memahaminya. Begitulah caranya para sahabat ketika berdialog dengan Nabi, begitulah jawaban seorang sahabat ketika ditanya oleh seorang gurunya, yaitu Rasulullah SAW. Qala, tidak boleh lama-lama, tidak boleh lama-lama seseorang itu dikasih pertanyaan kemudian tidak langsung dijawab, nggak boleh. Biar tidak bingung, dijawab langsung Rasulullah. Qala haqqu wahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah atas hamba yang harus dilaksanakan seorang hamba adalah ayya'buduhu, yaitu bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa la yusyriku bi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Jadi menyembah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hak Allah atas seorang hamba yang harus disempurnakan oleh seorang hamba. Kalau seorang hamba itu beribadah kepada Allah, kemudian tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, apa hak hamba terhadap Allah? Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak seorang hamba terhadap Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Selama hamba tidak berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba itu tidak akan pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau tidak disiksa oleh Allah, berarti tidak dihisab. Karena ada hadis Nabi mengatakan, man husiba udziba. Barang siapa yang dihisab pasti diazab. Barang siapa yang diperhitungkan di yaumul hisab, pasti nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, hak seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, selama dia tidak berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adzibah, maka dia tidak akan pernah disiksa oleh Allah, otomatis tidak pernah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti itu orang masuk surga itu ada dua. Yang pertama bighairi hisabin, yang kedua dengan hisab. Orang masuk neraka pun juga demikian. Ada yang masuk neraka bighairi hisabin, langsung masuk neraka. Yang kedua adalah masuk neraka bihisabin, dengan hisab. Jadi ada masuk surga tanpa hisab, ada orang yang masuk surga dihisab lebih dahulu. Rasulullah bersabda, siapa yang dihisab pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin saya sampaikan dalam kajian akad kemarin. Ini kan satu rangkaian untuk mabda. Suatu ketika, saya teruskan dulu ini. Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Bolehkah saya ceritakan kabar gembira ini kepada orang-orang gitu? Saking senengnya Mu'adz bin Jabal itu diberitahu oleh Allah, diberitahu oleh Rasulullah SAW. Hak seorang hamba terhadap Allah adalah tidak akan pernah disiksa oleh Allah selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Seneng, gembira sekali. Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Bolehkah saya menceritakan kabar gembira ini kepada orang-orang? Kata Rasulullah, la tubashirhum, jangan diceritakan kepada mereka. Fayatakilu, maka mereka nanti akan khawatir mereka nanti selalu pasrah.
tidak banyak berbuat kebaikan karena khawatir terjerembab dalam kemusyrikan, sehingga dikhawatirkan mereka terlalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang dituntut oleh Allah bukan amal segunung atau beberapa gunung. Tidak. Yang penting adalah tidak berbuat syirik kepada Allah. Alladzina amanu walam, yang kemarin itu, alladzina amanu walam yulbitu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi seperti itu. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan imannya itu murni, tidak terkontaminasi dengan perbuatan syirik, maka dia dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Walahul amnu. Mereka mendapatkan jaminan keamanan. Jaminan keamanan masuk surga bighairi hisabin wala azabin. Kemudian lanjutannya ayat diterangkan. Setelah berboncengan Rasulullah dengan Mu'adz bin Jabal, cerita tentang hak Allah dan hak seorang hamba. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis-hadis yang lain, beliau menyebutkan, man syahida, barang siapa yang bersaksi Allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah, siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah wahdah la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad abduhu adalah seorang hamba, wa rasuluhu, dan seorang rasul, wa anna Isa abdullah, dan sesungguhnya Nabi Isa adalah abdullah, hambanya Allah, bukan anak Allah tapi hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, wa kalimatuhu alqaha, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, wa ruhun minhu, serta ruh daripadanya, dari Allah Subhanahu wa taala, wal jannatu haqqun, dan surga adalah benar keberadaannya, wan naro, dan neraka adalah haqqun, benar keberadaannya, adkhalahu wahul jannah, maka Allah pasti memasukkan ke dalam surga, ala ma kana minal amal, walaupun ia agak sembrono dalam beramal. Dalam hadis yang lain disebutkan, kalau disebutkan fala tubasyirhu, jangan kau sebarkan kabar gembira ini, fayattakilu, maka mereka nanti akan hanya pasrah, tidak ada usaha. Maka dalam hadis yang lain disebutkan Bukhari Muslim, adkhalahu wahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga walaupun ia agak sembrono dalam beramal. Dalam melaksanakan kewajiban syariat mungkin tidak sesempurna, tetapi dalam menjalani syariat itu dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ceritakan, ada seorang ahli surga, tiba-tiba datang seorang ketika Rasulullah SAW dalam serambi. Ini contoh saja. Rasulullah mengatakan, sebentar lagi ahli surga datang. Ada seorang laki-laki tinggi, tegap badannya, kurus, dengan menyincing sandalnya, berjalan. Sahabat melihat, apakah ini yang ahli surga? Kemudian besoknya lagi Rasulullah berkata, sebentar lagi ahli surga datang. Yang datang adalah orang yang sama. Bahkan Rasulullah mengatakan 3 kali, sebentar lagi akan datang ahli surga. Ternyata yang datang orang yang sama. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawaha. Beliau kepingin sekali untuk mengetahui apa rahasia di balik orang tersebut sehingga disebut Rasulullah sebagai ahli surga. Dilihat potongannya, dilihat performanya, tidak meyakinkan sebagai seorang ahli surga.
Dilihat dari performanya saja. Yo gak patek kelemis, yo baduke gak ireng, yo cara berpakaiannya, mungkin bajunya tidak sama dengan bajunya orang-orang yang kelihatannya alim. Alim kan biasanya kayak baju takwa, baju putih, songkok putih, kadang-kadang pakai serban. Nah, pakaiannya kan seperti pakaian orang alim. Pakaiannya pakaian biasa. Performannya bukan performan seperti orang-orang yang biasa ahli ibadah di masjid atau di musola. Yaitu Abdullah bin Amr bin As itu kepingin mengetahui siapa sebenarnya orang tersebut. Dia minta izin kepada orang tersebut untuk bermalam selama 3 hari. Karena aturan bermalam dalam Islam itu maksimal adalah 3 hari. Diperhatikan cara ibadahnya, cara yang lain diperhatikan. Kalau malam ya nggak pernah bangun sholat malam, cuma menguap saja Allah gitu aja. Mungkin pas hari Senin atau hari Kamis ya juga tidak kelihatan kalau puasa Senin atau puasa Kamis. Juga tidak nampak kalau dia puasa Daud atau puasa apa. Ya tidak ada nampak ibadah aktivitas keseharian, nggak ada. Ya nggak tahu roh dia sholat duha. Pokoknya pagi pergi, nanti sore datang. Dia lakukan seperti itu selama 3 hari. Kemudian Abdullah bin Amr bin As, mohon pamit, saudaraku, saya tadi bermalam ke rumah kamu selama 3 hari. Saya ingin tahu apa rahasia sehingga engkau itu dijuluki Rasulullah sebagai ahli surga. Jawabannya ringan sekali. Seperti apa yang kamu lihat, wahai saudaraku? Ya sudah. Jadi orang-orang Arab itu kalau diberitahu itu gak pernah ngeyel, layan dengan kita. Ya sudah kalau gitu. Kemudian tangannya dipegang, bercerita. Selain yang kau lihat, yang pertama, saya tidak punya rasa iri kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saudaraku. Saya tidak punya rasa hasud terhadap nikmat Allah yang Dia anugerahkan kepada saudaraku. Yang pertama. Yang kedua, saya tidak pernah ngapusi saudaraku. Tidak pernah gero, tidak pernah nipu, tidak pernah ngapusi saudaraku. Itu yang dapat saya sampaikan. Katanya begitu. Amalnya ringan, yasiron, ringan sekali. Tetapi wayuzauna katsiron, tetapi pahalanya besar sekali. Jadi seperti itu. Juga demikian kata Rasulullah SAW. Selama kita masih konsisten dengan keimanan kita dan murni keimanan kita, tidak terkontaminasi dengan kemusyrikan, maka kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga bi ghairi hisabin wala adzabin. Ada cerita dalam satu hadis disebutkan, yang menjadi objek pembicaraan dalam hadis ini adalah fanadartu fa idza sawadun azim faqila li hadza ummatuka. Ini berbicara tentang orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkomitmen untuk mempertahankan tauhidnya, tidak dicampuri dengan perbuatan syirik. Suatu ketika pada peristiwa disebutkan, kata Rasulullah SAW, "Fanadatu faida sawadun azimun." Saya melihat seperti ada gumpalan hitam yang begitu besar. Fakilali, dikatakan kepada saya, kata Rasulullah SAW, "Hadhihi ummatuka," itu umatmu Muhammad. "Wa ma hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin." Yang kelihatan gumpalan hitam
sawadun azimun, itu adalah hadhihi ummatuka, itu adalah umatmu Muhammad. Dan diantara umatmu itu sabauna alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa siksa, tanpa hisab. Bayangkan. Yang kemarin ini faida sawadun azim. Ma'hum sabauna alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Tsumma nahadu fadakhala manzilahu. Fahadan nasu fi ulaika faqala ba'duhum fala'allakum alladhi sabaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ba'duhum fala'allakum alladhi wulidu fil islami. Begitu diberitahu oleh malaikat, Rasulullah itu langsung bangkit, masuk rumah, tidak keluar sama sekali. Sampai berpagi-pagi sahabat satu dengan yang lain berbincang-bincang, siapa kira-kira? Siapa yang kira-kira termasuk 70.000 orang yang masuk surga bighairi hisabin wala adzabin? Ditunggu Rasulullah tidak muncul-muncul. Ditunggu Rasulullah tidak muncul-muncul. Sampai begitu waktu pagi tiba-tiba Rasulullah keluar. Satu dengan yang lain selalu menebak kira-kira siapa yang termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wa qala ba'duhum fala'allakum alladhi wulidu fil Islam falam yusriku billahi syai'an. Jangan-jangan yang dilahirkan ketika Islam sudah berkembang sehingga dia tidak merasakan perbuatan syirik, yaitu menyembah patung, Lata, Uzza dan sebagainya. Faqala ba'duhum fala'allakum alladhi sabaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengira bahwa jangan-jangan sahabat Nabi yang 70.000 itu. Kemudian sebagian lagi juga mengatakan wadakaru fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akbaru faqala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah, fa'akbaruhu, kemudian Rasulullah mengabarkan kepada mereka, humul ladina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada 3 golongan. Ada 3 golongan nanti yang masuk surga. Termasuk di dalamnya adalah 70.000 yang tanpa dihisab, tanpa diadab masuk surganya. Yang pertama adalah tidak pernah yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta ruqyah. Yang pertama adalah orang yang tidak pernah minta ruqyah. Ruqyah itu apa, Pak? Diruqyah. Dia tidak minta diruqyah. Dalam kehidupannya dia tidak minta diruqyah. Itu yang masuk surga bighairi hisabin wal adzabin, yang termasuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama adalah tidak pernah diruqyah. Yang kedua, mereka tidak melakukan tatoyur. Mereka tidak melakukan tatoyur, tiaro. Tiaro itu adalah mengadu nasib. Orang Arab itu kebiasaan, orang Arab jahiliyah itu, sebelum mereka berpergian berdagang atau berpergian berniaga, mereka itu punya perasaan takut, pesimis, khawatir dagangannya nggak laku, khawatir kena musibah, khawatir kena masalah dalam perjalanan. Maka mereka melepaskan burung. Burung dilepas, nanti burung akan kembali. Kembalinya dari arah kanan, apa kembalinya dari arah kiri, apa kembalinya dari arah depan, apa kembalinya dari arah belakang. Disitulah mereka menentukan bagaimana perjalanan kelas selanjutnya. Kalau dari arah kanan, dari arah kiri, dari arah depan, dari arah belakang. Kalau dari arah belakang, pasti dalam perjalanan dia mempercayai tidak akan kembali.
Kalau dari arah depan yang datang, maka dia nanti akan mendapatkan musibah langsung. Kalau dari arah kanan, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Kalau dari arah kiri, maka dia akan mendapatkan kesialan. Disitulah dia menentukan perjalanan, namanya tiaro. Kalau orang sekarang ya dulu namanya totoyur. Totoyur artinya burung, toirun, burung. Kemudian menjadi tatoyur, menjadi tiaro. Nah sampai sekarang tiaro itu menjadi tiaro modern. Orang menentukan nasibnya itu ya dilihat dari hari, dilihat dari weton, dilihat dari tanggal, dilihat dari bulan, dilihat dari tahun, dilihat dari masa, dilihat dari angka. Weton ketemu weton, nanti akan datangkan sial, akan mendatangkan kematian, rezekinya sumpet dan lain sebagainya. Orang bangun gedung, orang bangun usaha dan lain sebagainya. Sering kita melakukan tiaro-tiaro modern. Tiaro-tiaro modern begitu dahsyatnya. Apalagi ada namanya, banyak sekali sekarang tiaro-tiaro modern, apalagi dengan teknologi yang canggih seperti ini, memudahkan kita untuk melakukan tiaro secara modern. Mau buka usaha, mau buka warung, mau pergi jauh dan lain sebagainya, kita datang dulu kepada orang pintar, kita datang dulu kepada orang ngerti, kita datang dulu kepada orang yang dianggap mempunyai karoma, mempunyai keramat, untuk menentukan kapan mulai usaha, kapan menghadap kemana usaha ini dan lain sebagainya. Mau beli rumah, bangun rumah dan lain sebagainya. Dalam perkawinan pun juga gitu, ada namanya tukar cincin. Selama cincin yang dipakai, maka hubungan kehidupan rumah tangganya berangkat dari cincin ini. Banyak sekali tiaro-tiaro kita menyaksikan, begitu menjadi kebiasaan. Padahal Nabi mengatakan syarat untuk masuk surga bighairi hisabin wala adzabin adalah tidak pernah berbuat tiaro sekalipun. Yang ketiga, ya dia melihat burung dan tanda-tanda yang lain. Tidak pernah minta lukanya ditaruh besi yang dipanaskan. Dan mereka pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti yang masuk surga bighairi hisabin wal adzabin, termasuk 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Syaratnya 3 tadi. Tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah melakukan tatoyur atau tiaro, mengadu nasib, dan yang ketiga adalah tidak ngecos lukanya dengan besi, tapi mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngecos dengan besi itu bunuh diri itu loh, Pak. Jadi luka nggak sembuh-sembuh, dicos dengan besi yang panas yang merah, dicoskan itu, biar untuk menghilangkan rasa sakitnya. Makanya kata Rasulullah, fatawakkalu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu di balik penderitaan sakit itu Allah mengangkat segala dosa-dosa kita. Dia mempercayai itu, bahwa yang mendatangkan kemudorotan, yang bisa menolak kemafsadatan, yang mendatangkan kemanfaatan dengan cara-cara yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nanti itu sulit masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Makanya dalam hadis Rasulullah disebutkan nanti kita itu masuk surga dengan titel di atas dahi kita. Namanya apa? Al-Jahannamiyun, alumni neraka jahanam. Nanti badan kita gosong, hitam. Kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dispensasi, ya Allah, apakah gosongnya badan ini bisa dibersihkan? Kata Allah, bisa, silakan mandi. Mandi Telaga Kausar, mandi semuanya menjadi putih bersih. Tapi bagaimana ya Allah, apakah bisa hilang ini di dahi saya tulisan Al-Jahannamiyun, alumni neraka jahanam? Kata Allah, tidak bisa. Nanti di dahi kita ada tulisannya Al-Jahannamiyun, alumni neraka jahanam. Jadi reuni terbesar di dunia nanti adalah reuni di neraka jahanam. Kumpul seluruhnya umat manusia di sana. Nanti yang keluar dari neraka jahanam, kadar dosa-dosa yang telah dilakukan selama di dunia, nanti akan ada capnya di dahinya, Al-Jahannamiyun,
alumni neraka jahanam. Jadi nanti kumpul sama orang-orang yang soleh yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka bersih dahinya, tidak ada tulisannya alumni neraka jahanam. Tapi nanti kita ada tulisannya al-jahannamiyun. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dalam kitab Lu'lu' wal Marjan disebutkan, neraka jahanam nanti dipentangkan begitu. Semuanya lewat situ. Tidak ada satupun manusia yang tidak lewat di dalam neraka jahanam itu, termasuk Rasulullah SAW. Semuanya lewat. Yang bisa melalui neraka jahanam cuma ada 3 golongan. Yang pertama adalah selamat, yang kedua diselamatkan, dan yang ketiga adalah tersungkur. Semuanya manusia pasti akan melewati namanya jembatan neraka jahanam. Hanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah selamat. Kemungkinan kedua diselamatkan. Kemungkinan kedua nyungsep. Kalau selamat gak mungkin kita. Di Al-Quran disebutkan 4 golongan yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan ada 4 golongan yang mendapatkan nikmat dari Allah. Yang pertama para nabi, yang kedua para syuhada, yang ketiga para shodiqin, dan yang keempat adalah para sholihin. Itu nanti yang selamat. Nanti ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sempat nyungsep, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah nyungsep di dalam api neraka jahanam. Berapa lama di neraka jahanam? Tergantung dosa yang kita lakukan selama di dunia ini. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin lama kita di neraka jahanam. Semakin sedikit dosa yang kita lakukan, semakin sebentar kita di neraka jahanam. Sudah jelas kok. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nanti itu akan nampak betul. Sedikit pun kebaikan yang kita lakukan akan ditampakkan oleh Allah. Sedikit pun kesalahan pasti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat salah kemudian belum sempat kita bertaubat kepada Allah dan belum sempat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditebus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanam. Maka dalam hadis disebutkan, barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan musyrik dan belum sempat bertobat, fa'adkhalan nar abadan. Barang siapa yang menghadap Allah dalam keadaan berbuat musyrik dan belum sempat bertobat, maka dimasukkan neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala abadan, selama-lamanya. Selama-lamanya. Orang kalau datang kepada Allah dengan perbuatan dosa, dalam hadis disebutkan, ya ibnu Adam, kalau ta'ala dalam Al-Qudsi, ya ibnu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya summa lakaitani tusriku bi syai'an la ataituka bi qurbiya magfiratan. Wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Anak Adam itu kita. Jadi Allah itu kadang-kadang memanggil Bani Adam. Ada memanggil dengan zuriyah, ada memanggil dengan An-Nas, ada memanggil dengan Nas, ada memanggil dengan alladzina amanu. Itu panggilan-panggilan Allah terhadap umat manusia. Hai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sejagat raya, kata Allah, dosa sejagat raya, bikurobil ardi, sejagat raya, dan engkau tidak pernah menyekutukanku dengan suatu apapun, dengan tidak menyekutukan Allah, dengan tidak berbuat musyrik, walaupun dosa kita itu datangnya sejagat raya menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, lataituka bikurobiya magfiratan, maka aku datang kepadamu dengan segala ampunanku,
Dalam satu hadis disebutkan inzana insaroko, inzana insaroko, inzana insaroko, inzana insaroko, inzana insaroko, inzana insaroko. Ada sahabat bertanya sama Rasulullah, apakah kalau berzina dan pernah mencuri ya Rasulullah? Walaupun pernah berbuat zina, walaupun pernah mencuri, neges namanya. Bagaimana kalau dia pernah berzina dan pernah mencuri ya Rasulullah? Walaupun pernah berzina, walaupun pernah mencuri. Ditegaskan lagi, walaupun dia pernah berzina dan pernah mencuri ya Rasulullah, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri, Allah akan mengampuni semuanya jika selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 12 kesyirikan modern yang menjadi kita menjadi biasa. Ada 12 kesyirikan yang menurut kita sudah menjadi biasa. Tidak menjadi sesuatu yang berbahaya, tapi menjadi sesuatu yang biasa. Insya Allah dalam waktu-waktu yang akan datang akan kita kupas sedikit demi sedikit. Termasuk yang 3 tadi, namanya ruqyah. Sekarang itu ruqyah itu di mana-mana, Pak. Ruqyah, ruqyah, ruqyah. Apalagi yang namanya yang kedua tatoyur, yaitu tiaro. Tiaro itu masa modelnya banyak, macamnya juga banyak, bentuknya juga banyak. Jadi bentuk-bentuk syirik yang sekarang namanya syirik modern, itu yang harus kita takuti dan berbahaya. Sekarang tidak berbahaya lagi, bahkan menjadi kebahagiaan kita sehari-hari. Dan dianggap itu bukan syirik, padahal itu syirik. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis, yang saya paling takuti itu adalah syirik kecil, yaitu riya. Riya saja Rasulullah takutnya bukan main, apalagi dengan syirik-syirik yang lain. Kalau ada melakukan syirik sudah biasa. Akhirnya apa? Seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Pernah saya sampaikan berulang-ulang dalam kajian, di mana saja kita kajian, pernah saya ceritakan, syirik itu seperti semut hitam di batu hitam di malam hari yang pekat. Ada semut hitam di sini aja kesulitan kita melihat, apalagi semutnya di batu hitam, apalagi di malam hari yang gelap gulita. Sangat sulit sekali untuk mendeteksi kesyirikan itu. Yang bisa mendeteksi kesyirikan itu adalah justru pemimpin kita, justru adalah ulama kita, ustadz kita, yang tahu seperti itu. Rasulullah SAW terakhir, Rasulullah SAW, kita pergi dari peperangan, berangkat untuk menuju ke peperangan, melalui namanya Dzatu Anwat, pohon besar. Di situ banyak cantolan-cantolan seperti cantolannya burung itu. Banyak orang menyantolkan, menanggalkan itu tombak, panah dan lain sebagainya. Sahabat itu melewati itu. Perang Hunain lewat di situ, ya Rasulullah, kita dibuatkan Dzatu Anwat itu mau seperti itu. Langsung Rasulullah marah. Sahabat Nabi yang bersama dengan Rasulullah bertahun-tahun tidak bisa membedakan antara yang syirik dengan yang bukan syirik. Kalau nggak bukan ustadznya, kalau nggak bukan kiainya yang menunjukkan bahwa itu syirik, siapa lagi, Pak? Sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi dan Rasulnya saja kesulitan untuk mendeteksi mana yang syirik dan mana yang bukan syirik. Nah sekarang itu kadang-kadang melakukan perbuatan syirik, sing mimpin itu ustadz, sing mimpin itu kiainya, yang memimpin itu adalah ulamanya. Bagaimana umat ini akan bisa mengingatkan, sing mimpin ustadz, sing mimpin kiai, sing mimpin ulama, sing mimpin syekh, padahal itu perbuatan syirik. Mohon maaf, bis jumlahnya banyak, ke makam-makam wali 9, wali 5, wali 3. Siapa yang menjamin jauh dari perbuatan syirik? Siapa yang menjamin dari perbuatan syirik di sana? Minta-minta kepada kuburan. Siapa yang mengajak? Siapa yang jadi pemimpin? Rasulullah SAW, sahabat Nabi yang begitu getolnya, dididik oleh Rasulullah saja masih tidak tahu. Jangan tahu Khalid bin Walid, kalau perang tidak pernah kalah.
Sehingga umat Islam itu menjuluki perang menang di mana-mana itu karena Khalid. Begitu Khalid datang langsung Khalid, 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 Khalid. Seakan-akan Islam itu jaya itu karena kehebatan Khalid dalam memegang pegang perang, mengendalikan perang. Tapi Umar bin Khattab selaku khalifah tahu ini kalau diteruskan akan terjadi kesyirikan massal yang tidak disadari oleh Khalid bin Walid. Akhirnya apa? Khalid bin Walid diberhentikan secara mendadak di tengah berkecamuknya perang Yarmuk, perang yang dahsyat melawan Romawi pada waktu itu. Diberhentikan karena apa? Kalau Khalid tidak diberhentikan di tengah jalan, maka akan terjadi kesyirikan massal. Nah sekarang ustadz kiai seneng dihormati, tangannya diambung ulak-walik dan lain sebagainya. Sisanya ngombe digawe rebutan, digawe apa? Karena ada keberkahan. Kalau dibiarkan akan terjadi kemusyrikan yang luar biasa. Kalau tidak diingatkan kita, siapa lagi yang mengingatkan? Gak mungkin lah ustadznya akan mengingatkannya. Ustadz ya seneng-seneng aja dihormati. Tapi kalau berbahaya, makanya selalu saya katakan, siapa yang percaya dengan saya musyrik. Saya ngaji di mana-mana saya katakan, siapa yang percaya kepada saya musyrik. Harusnya percaya kepada Allah dan Rasulnya, percaya kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Saya ini manusia biasa yang banyak salahnya. Kalau jenengan percaya apa yang saya omongkan ini mentah-mentah, berarti panjenengan telah mengkultuskan saya, bahwa saya menganggap adalah benar yang saya ucapkan. Itu adalah perbuatan musyrik. Seperti itu. Makanya sahabat mengatakan Allahu wa rasulu alam. Allah dan Rasulnya yang berhak untuk mengetahuinya, bukan ustadz-ustadz, bukan kiai-kiai, dan bukan ulama-ulama. Kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu li wa lakum fil Quranil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu al-ghafurur rahim. Ila liqa wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.